Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula. Hari ini kita akan membahas seorang filsuf yang pemikirannya menjadi dasar teori politik modern. Dia bernama Thomas Hobbes. Bila sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang pemikir politik juga ya, yang bernama Machiavelli. Kali ini kita akan melihat pemikir lain, filsafat politik yang menurut saya lebih menarik ya. Thomas Hobbes punya konsep-konsep tertentu seperti state of nature ya, dan kontrak sosial. Nah, dia lewat konsep-konsep itu memberikan pandangan yang relatif baru pada masa itu tentang kekuasaan, masyarakat, dan peran negara. Rasanya kita perlu tahu itu. Apalagi kita sekarang tinggal di sebuah negara yang persoalan politik itu bisa menjadi sangat kental dan setiap hari kita lihat di media sosial. Baik, siap mengenal untuk filsuf yang terkenal ini dengan karya legendarisnya yang berjudul Leviathan? Mari kita mulai. Thomas Hobbes, dia lahir tanggal 5 April 1588 di Malmesbury, Inggris. Dan dia lahir itu di tengah masa pergolakan politik dan agama yang sangat intens. Thomas Hobbes menerima pendidikannya dari Universitas Oxford, di mana dia belajar di sana filsafat dan teologi. Hobbes punya minat yang luas, tidak hanya filsafat, tetapi juga matematika dan tentu saja politik. Dalam hidup Hobbes, dia sempat menjadi tutor bagi sebuah keluarga bangsawan untuk anaknya ya, dan karena itulah dia punya akses ke banyak tokoh intelektual terkemuka pada masa itu, termasuk Galileo Galilei ya. Dan nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya tentang Galileo Galilei. Oke, sekarang tadi saya sempat menyebut kata state of nature ya, pandangan Hobbes tentang manusia dan tentang politik. Nah, mari kita lihat apa itu. Jadi Hobbes terkenal karena dia punya pandangan yang pesimistis tentang sifat manusia. Contohnya, dalam bukunya yang berjudul Leviathan tahun 1651, Hobbes menggambarkan kondisi manusia tanpa pemerintahan. Dan ini dia sebut sebagai state of nature, atau sebuah keadaan di mana tidak ada hukum atau otoritas yang memayunginya. Menurut Hobbes, kehidupan di state of nature akan kasar, brutal, dan dangkal. Ya, karena kan tidak ada penguasa. Semua orang berkuasa, ininya begitu, tidak ada yang mengatur, tidak ada hukum. Nah, karena tidak ada aturan, manusia akhirnya saling berperang untuk bertahan hidup. Semua diakibatkan karena masing-masing itu didorong oleh naluri dasar mereka untuk survive, untuk bertahan. Nah, pandangan semacam itu membawa Hobbes pada kesimpulan bahwa manusia membutuhkan pemerintahan yang kuat untuk mencegah kekacauan. Hobbes percaya bahwa tanpa kekuasaan yang memaksa tidak akan stabil, tidak akan ada keamanan gitu. Semuanya akan saling berperang. Keluar dari state of nature itu tadi, kondisi di mana tidak stabil, di mana tidak ada kekuasaan sehingga menjadi sangat barbar, masing-masing berperang. Hobbes kemudian memperkenalkan satu konsep kontrak sosial. Menurut Hobbes, individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada otoritas tunggal. Nah, dalam konsep kontrak sosial ini, otoritas tunggal ini yang kemudian dia sebut sebagai Leviathan. Nah, di otoritas tunggal ini jadi gini, orang-orang menyerahkan kebebasannya, tetapi dengan dia menyerahkan kebebasannya pada otoritas itu,
dia akan dapat imbalan perlindungan dan ketertiban atau kestabilan. Leviathan itu apa gitu? Leviathan itu sebenarnya adalah metafora yang digunakan oleh Hobbes untuk menunjukkan suatu negara yang kuat. Leviathan itu kan sebenarnya tokoh hewan atau monster mitologis di kisah-kisah Yunani yang kuat, ya, monster kuat yang melindungi warga atau manusia dari ancaman baik internal maupun eksternal. Nah, bagi Hobbes, kekuasaan yang mutlak dari negara itu diperlukan untuk mencegah kembalinya kekacauan. Baiklah, lalu apa teman-teman warisan yang Hobbes berikan dalam dunia filsafat? Ya, pemikiran Hobbes memiliki dampak besar dalam teori politik modern, utamanya dalam hal pentingnya negara sebagai penjaga ketertiban. Pandangan Hobbes itu mempengaruhi banyak pemikir, ya, seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, ya. Rousseau itu memang mungkin teman-teman juga sering mendengarnya. Ya, meskipun John Locke dan Jean-Jacques Rousseau itu punya interpretasi yang berbeda, ya, tentang kontrak sosial, tapi pada dasarnya mereka setuju tuh bahwa kontrak sosial itu dibutuhkan gitu. Nah, Hobbes juga bukan hanya menginspirasi, ya, tetapi dia juga mendapatkan banyak kritik, ya, karena pemikiran Hobbes itu terkadang justru dipahami sebagai dukungannya pada pemerintahan yang terlalu otoriter. Banyak orang yang membaca Hobbes itu berpendapat bahwa pendekatan yang diberikan Hobbes itu justru mengabaikan kebebasan individu dan adanya potensi kolaborasi antara individu dan negara tanpa harus adanya paksaan gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari Hobbes? Dari Thomas Hobbes kita belajar tentang pentingnya ini ketertiban dan kestabilan dan perlindungan bagi masyarakat sebagai kebutuhan dasarnya. Sebuah masyarakat kan memang adalah ketertiban, ya, dan perasaan aman. Hanya dengan begitu maka akan tercipta suatu kestabilan. Nah, dalam dunia modern ini yang penuh dengan konflik, ya, ide Hobbes tentang kontrak sosial rasanya jadi relevan, ya, agar untuk memahami hubungan antara individu dan negara. Tapi Hobbes juga mengingatkan kita loh, ya, akan adanya kemungkinan resiko otoritarianisme. Memang stabil, seperti Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina kan sangat stabil. Rusia juga sangat stabil, tapi hati-hati, di sana ada otoritarianisme. Kalau kita belajar dari Hobbes, kita jadi bisa paham bahwa kebutuhannya tidak hanya melulu stabilitas, ya, tetapi bagaimana menyeimbangkan kebutuhan antara kebebasan individu dan stabilitas. Jadi stabilitas bukan lalu harus diutamakan dengan mengabaikan kepentingan atau kebebasan individu. Baiklah, itu Thomas Hobbes, teman-teman. Kita sudah membahasnya, tapi mungkin tidak terlalu dalam. Hobbes itu memberikan kita cara baru untuk memandang politik, kekuasaan, dan manusia. Dengan karyanya tadi, Leviathan, dia menunjukkan bagaimana filsafat dapat membantu membangun fondasi untuk masyarakat modern. Terima kasih telah menyaksikan video sederhana ini untuk filsafat bagi kita kaum pemula. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengikuti episode-episode berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi pemikiran para filsuf besar dunia. Tetap berpikir kritis.